Halo, nama saya Suci Ramadhani membawakan materi kelimpahan unsur periode keempat. Saya Muhammad Arif menjelaskan materi cara memperoleh kimia unsur periode 4. Saya Aulia, saya akan menjelaskan tentang dampak unsur transisi periode keempat. Saya Rian Maulana menjelaskan sifat fisik dan sifat kimia. Saya Nurfani Sairwan menjelaskan materi tentang kegunaan kimia unsur periode 4. Adapun kelimpahan unsur pada periode keempat, unsur-unsurnya yaitu penjelasannya, simak video berikut. Yang pertama, kalium. Kalium memiliki massa 2,6% dan merupakan urutan ketujuh yang paling melimpah di kerak bumi. Yang kedua, kalsium. Kalsium memiliki massa 3% di kerak bumi dan merupakan unsur kelima yang paling melimpah di kerak bumi. Yang ketiga, skandium. Skandium merupakan unsur yang paling jarang ditemukan di alam, walaupun ada hanya ditemukan dalam senyawa dengan bilox 3+. Selanjutnya, vanadium. Vanadium merupakan unsur yang banyak ditemukan di kerak bumi, yaitu sekitar 0,02% dan banyak ditemukan pada beberapa biji. Selanjutnya, kromium. Kromium merupakan unsur yang paling melimpah ke-22 di kerak bumi dengan rata-rata konsentrasi 100 ppm. Selanjutnya, mangan. Mangan berada pada urutan ke-12 dalam hal kelimpahan, yaitu dengan rata-rata 0,1%. Selanjutnya, besi atau Fe. Besi atau Fe memiliki massa persentase 5% dan berada pada urutan keempat di kulit bumi. Selanjutnya, kobal. Kobal atau Co memiliki kelimpahan dengan massa 0,04% dan berada pada senyawa CoAs2 dan CO3s4. Selanjutnya, tembaga atau Cu. Tembaga atau Cu memiliki dua isotop yang berbeda dengan kelimpahan yang berbeda. Yang pertama, Cu63 dengan kelimpahan 70% dan yang kedua, Cu65 dengan kelimpahan 25% dan berada pada senyawa CuNO3 dan CuO3. Selanjutnya, kelimpahan unsur seng. Kelimpahan unsur seng dengan kadar komposisi sekitar 75 ppm atau sekitar 0,007%. Selanjutnya, galium. Kelimpahan galium yang berada di kerak bumi yaitu sekitar 16,9 ppm. Selanjutnya, germanium. Germanium ditemukan di tanah dengan konsentrasi rata-rata 1 ppm. Selanjutnya, arsenik. Kelimpahan unsur arsenik yaitu sekitar 1,5 sampai 3 ppm dan berada pada urutan ke-20 pada kerak bumi. 3. Selanjutnya, selenium. Kelimpahan selenium di kerak bumi yaitu sekitar 0,09 ppm. Selanjutnya, bromin. Bromin ditemukan di kadar air laut mati dengan kadar sekitar 4.500 sampai 5.000 ppm. Terakhir, kripton memiliki kelimpahan sekitar 0,00114 ppm. Gimana sih pembuatan unsur periode 4? Yuk simak. Kalium. Logam kalium dapat diperoleh dari elektrolisis lelehan KCl. Kalsium. Cara memperoleh kalsium dapat diperoleh dengan makanan yang mengandung vitamin. Lithium dibuat dengan elektrolisis cairan SCCl3. Titanium. Titanium diperoleh dari biji yang terjadi secara alami di bumi. Vanadium. Logam vanadium yang murni dapat diperoleh dengan cara mereduksi VCl5 dengan hidrogen atau magnesium dengan mereduksi V2O5 dengan kalsium dengan elektrolisis leburan kompleks halida. Kromium dapat diperoleh kromium yang sangat murni dengan menggunakan proses elektrolisis. Mangan diperoleh dengan ekstraksi oksidanya dengan tambang bijinya. Fe dapat diperoleh dari ekstraksi hematik, magnetik, kokas dan batu kapur dalam tanah tinggi. Kobalt.
Kobalt dapat diperoleh dengan mereduksi produk sampingan kobalt dari penambangan dan peleburan nikel dan tembaga. 10. Nikel. Nikel dapat diperoleh dari nikel karbonil salah satu dari dua proses. 1. Metode ekstraksi pirometalurgi. 2. Hidrometalurgi. 11. Tembaga dapat diperoleh 1. Pengapungan, 2. Pemanggangan, 3. Reduksi, 4. Elektrolisis. Selanjutnya Zn. Zn diperoleh dengan cara memanaskan ZnCO3 dan ZnS dengan udara. Selanjutnya gallium. Gallium dapat diperoleh dengan proses pembuatan aluminium melalui elektrolisis. Selanjutnya bromin. Bromin dapat diperoleh menggunakan metode elektrokimia. Selanjutnya kripton. Kripton diperoleh dengan cara mengelektrolisis reaksi kimia. Selanjutnya, sifat fisika dan sifat kimia. 1. Bersifat logam. 2. Memiliki titik lele dan titik didih tinggi. Yang ketiga, memiliki sifat magnetik. Yang keempat, jari-jari atom lebih besar dan tidak teratur dari ke kiri ke kanan. Yang kelima, ion berwarna. Yang keenam, memiliki harga potensial di elektroda negatif kecuali pada Cu. Yang ketujuh, semua unsur transisi bida membentuk ion kompleks. Kira-kira apa saja ya kegunaan dan bahayanya dari unsur transisi periode keempat ini? Yuk kita simak penjelasannya. Manfaat kalium yang pertama, menjaga keseimbangan cairan. Yang kedua, mengurangi resiko diabetes. Yang ketiga, mencegah batu ginjal. Skandium. 1. Menghasilkan cahaya berensitas tinggi, radioaktifnya sebagai perunut pada permunian minyak bumi. Senyawanya sebagai aditif lampu UV-Hg dan transmisi TV warna. Titanium. Komponen penting logam paduan untuk pesawat. Peluru kendali karena ketahanannya terhadap air laut, maka digunakan juga untuk pembuatan peralatan kapal yang berlangsung bersentuhan dengan laut, seperti kipas, bodi kapal, dan sebagainya. Vanadium. Reaktor nuklir, pembuatan baja tahan karat untuk serta peralatan kecepatan tinggi, oksidanya V2O5 untuk keramik dan katalisator. Kromium. Paduan logam untuk pembuatan baja, berwarna logam dan gelas sebagai katalisator. Mangan. Komponen penting paduan logam karena sifatnya keras, kuat, dan ketahanannya tinggi, memperbesar fungsi vitamin B dalam tubuh. KMNO4 sebagai oksidator kuat dalam bidang kesehatan. Besi dengan paduannya digunakan untuk pembuatan rel, tulang beton, digunakan untuk berbagai peralatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kobalt. Karena keras, tahan karat, dan penampilannya menarik, maka sering digunakan untuk menyepuh logam lain. Pewarna biru pada porselin, kaca genting, pewarna sumber sinar gamma dalam bidang kesehatan. Nikel. Paduan logam baja dan logam lain, pelapis permukaan logam sebagai katalisator, pewarna hijau pada keramik atau porselin, komponen pada baterai. Tembaga. Peralatan kelistrikan sebagai rangkaian dan kawat kabel, logam paduan pada kuningan dan perunggu. Seng. Komponen paduan pada huruf mesin cetak sebagai logam patri, ZNO untuk industri, cat, kosmetik, farmasi, tekstil, ZNS untuk sinar X dan layar TV. Manfaat gallium. Gallium merupakan obat untuk terapi dan profilaksis terhadap migrain, yaitu rasa nyeri dan denyut pada kepala. Manfaat germanium, yaitu meningkatkan kekebalan tubuh dan meningkatkan suplai oksigen pada tubuh. Arsenik dapat diperoleh sebagai produk sampingan dari debu dan residu yang dihasilkan selama pengolahan biji logam. Manfaat selenium yaitu mengurangi peradangan dan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Manfaat bromin. Bromin berfungsi untuk membuat bensin tidak melekat pada piston dan silinder. Manfaat kripton. Kripton digunakan untuk lampu hemat energi. Adapun dampak dari kalium yaitu 1. Linglung. 2. Badan terasa lemah dan sulit bergerak atau seperti akan pingsan. 3. Detak jantung tidak bergerak atau denyut jantung tidak teratur. 2. Kalsium. 1. Senyawa. 2. Rasa tidak nyaman pada lambung. 3.
umum. 3. Skandium, yaitu 1. Kerusakan saluran sel, sistem reproduksi, dan saraf bagi hewan. 2. Kerusakan paru-paru dan kanker. 4. Titanium, 1. Dapat menyebabkan kerusakan sistem pada pernapasan. 2. Kontak kulit dan mata dapat menyebabkan iritasi. 5. Vanadium, 1. Dalam jumlah terlalu tinggi dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, paru-paru, dan tenggorokan. 2. Penghambatan enzim bagi hewan tertentu. 6. Chromium, yaitu 1. Dapat menyebabkan reaksi alergi. 2. Dapat menyebabkan iritasi pada hidung sampai mimisan. Kumangan dapat melemahkan paru-paru sehingga menimbulkan kesulitan dalam bernafas. 8. Besi, kontaminasi dengan besi secara berlebihan dapat menyebabkan keracunan. 9. Kobalt, bersifat toksik namun lebih rendah dibanding logam-logam lainnya di dalam tanah. 2. Dapat menyebabkan iritasi dan gangguan pernapasan dan paru-paru. 10. Nikel, kerusakan tanaman, lahan, dan hutan dapat menyebabkan hujan asam dan polusi akibat asap dikarenakan semuanya akibat pertambangan. 12. Zinc dapat menyebabkan sakit perut, muntah, dan diare. 13. Gallium dapat menyebabkan iritasi mata, kulit, dan saluran pernapasan. 14. Germanium menyebabkan kelelahan, hilang selera makan, muntah, mual, dan kelelahan otot, dan gangguan pada koordinasi otot. 15. Arsenik dapat mengakibatkan termolisis dalam waktu 3-4 jam dan mengakibatkan nekrosis tubulus ginjal akut sehingga terjadi kegagalan ginjal. 16. Selenium dapat menyebabkan peningkatan kerentanan terhadap infeksi virus dan bakteri. 17. Broming, uap bromin sangat beracun saat terhirup. Broming organik banyak digunakan sebagai obat semprot untuk membunuh serangga dan hama, namun berpotensi beracun pula bagi hewan yang lebih besar, bahkan manusia. 18. Krypton menyebabkan menghilangnya rambut, membunuh sel-sel saraf dan pembuluh darah yang menyebabkan kejang dan kematian mendadak.